Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiyati. Saya adalah mahasiswi Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 855715731. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tematik terintegrasi, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran atau RPP tugas 3, pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Hari ini Ibu juga melihat kelas kalian sangat bersih. Pertahankan, karena kebersihan merupakan tanggung jawab dari kalian semua. Saling membantu dan saling bekerja sama ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran sekaligus, yakni IPA, PKN, dan Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang IPA, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan pada manusia dan hewan itu sangat berbeda ya. Untuk manusia yaitu ada yang disebut dengan pencernaan mekanis, yaitu mengunyah atau meremas, dan pencernaan kimiawi, yaitu dengan menggunakan enzim melalui saluran pencernaan. Ya, saluran pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, terus ada usus halus, usus besar, dan anus. Kalian lihat di buku tema kalian sambil menyimak Ibu berbicara ya. Nanti untuk fungsinya itu akan menjadi tugas kalian di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk mamalia, hewan mamalia ya. Hewan mamalia itu seperti kambing, domba, dan sapi. Itu alat pencernaannya adalah mulut, kerongkongan, lambung ruminansia, dan abomasum atau lambung yang sebenarnya. Usus halus, usus besar, kemudian anus. Itu yang membedakan dengan pencernaan pada manusia ya. Untuk burung, sistem pencernaannya adalah paruh, kerongkongan dan tembolok, kerongkongan dan lambung, usus halus dan usus besar. Lalu ada yang disebut dengan kloaka, yaitu muara yang bersama saluran pencernaan, urin, dan reproduksi. Sudah. Yang ketiga adalah sistem pencernaan pada reptil, amfibi, dan ikan. Itu sama ya, semuanya melalui mulut, kerongkongan, lambung, anus, dan berakhir di kloaka. Kalau ikan itu dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Kemudian masuk di pembelajaran bahasa Indonesia, yakni media, fungsi iklan media cetak. Iklan media cetak yaitu pesan antar informasi yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid dengan tujuan membujuk dan mempengaruhi halayak ramai. Fungsinya adalah memberitahukan, mempromosikan, serta menyarankan masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Di situ juga ditulis unsur-unsur iklan ya. Unsur-unsur iklan itu ada judul iklan, isi iklan, gambar, deskripsi produk, dan alamat atau kontak yang bisa dihubungi. Ciri-ciri bahasa iklan yaitu persuasif, sifatnya itu mempengaruhi. Persuasif itu mempengaruhi ya, singkat, padat, dan jelas. Kalau kepanjangan, orang tidak akan mau membaca iklan kalian. Menarik dan positif itu penting sekali karena iklan itu bersifat untuk menarik minat pembaca untuk melakukan apa yang diminta dalam iklan. Jenis-jenis iklan media cetak itu ada yang namanya iklan baris dan ada yang namanya iklan kolom. Iklan baris itu adalah iklan yang disajikan secara singkat, padat, dan hanya terdiri dari beberapa baris. Yang kedua yaitu iklan kolom, yaitu iklan yang ukurannya lebih besar, memanfaatkan koran atau majalah, serta sering dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi. Itu untuk bahasa Indonesia ya. Untuk PPKN-nya yaitu kita belajar tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia itu apa saja dan contohnya?
ya suku bangsa, terus ya agama, terus bahasa daerah, baju adat ya, adat istiadat dan tradisi. Kemudian ada seni dan budaya. Mengapa ada keberagaman? Mengapa? Karena kondisi geografis masyarakat Indonesia yang tidak sama. Terus letak strategisnya berada di antara dua benua, yaitu dua samudra dan dua benua dan dua samudra ya. Iklim dan kondisi alam, perbedaan kondisi alam dan iklim itu menyebabkan perbedaan adat dan budaya. Bagaimana sikap dalam menghadapi keberagaman? Yaitu dengan cara meningkatkan toleransi. Toleransi itu artinya sikap saling menghargai dan menghormati orang lain ya, atau suku lain. Yang kedua adalah etnosentrisme negatif dihindari. Tidak boleh merasa suku atau budaya sendiri lebih baik daripada budaya milik orang lain dan bergotong royong. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk kekuatan bangsa ya, untuk menjadi ciri khas identitas nasional dan daya tarik wisata, karena dengan beragamnya kebudayaan itu menarik minat wisatawan ya untuk datang ke Indonesia, merupakan memperkaya wawasan. Memperkaya wawasan itu mendorong sikap saling belajar dan saling melengkapi antar suku ya. Ya, materinya sudah sampai sini. Terus ada tugas untuk kalian, untuk bahasa Indonesia, untuk pembelajaran IPA. Kalian akan sebentar ya. Untuk pembelajaran IPA, kalian akan membuat organ pencernaan, sistem organ pencernaan pada manusia dan hewan yang dilengkapi dengan gambar. Untuk manusia, organ pencernaan dari atas ke bawah silakan digambar. Yang kedua adalah organ pencernaan sapi ya, kalian membuat sapi dan itu dibuat secara kelompok. Ibu telah membagi menjadi 4 kelompok, satu kelompoknya ada 5 orang. Kelompok ini juga akan bertugas untuk tugas bahasa Indonesia dan tugas PPKN. Yang tugas bahasa Indonesia adalah kalian akan membuat iklan media cetak ya, tentang penjualan suatu barang. Nanti itu juga akan dikerjakan di rumah dan bisa didampingi oleh orang tua. Terus yang ketiga yaitu tugas PPKN. Kalian akan menyebutkan sistem beberapa keragaman yang ada di Indonesia yang bisa dilengkapi dengan gambar ya. Kalian mengerjakannya di kertas manila. Manila putih boleh, manila yang berwarna juga boleh. Nanti kalian akan dipandu oleh orang tua kalian, ada pendampingan ya. Nah, sudah. Terus ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Saya rasa kalian sudah mengerti ya. Untuk hari ini pembelajaran sampai di sini, pembelajaran IPA, PKN dan bahasa Indonesia ini semoga berguna bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kalian, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian tentang organ pencernaan pada manusia dan hewan, iklan media cetak dan keberagaman yang ada di Indonesia, manfaatnya apa gitu ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar banyak bahwa manusia diciptakan beragam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan fisik yang sempurna untuk bisa dimanfaatkan dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, Maha segalanya ya. Sebelum pembelajaran saya tutup, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian akan nanti kalian akan melakukan remedial atau pengayaan jika nilai kalian yang di soal itu tidak mencapai KKM ya. Untuk latihan soal ada di tes formatif 1, 2, 3, ROM 1, 2, 3 untuk bahasa Indonesia, IPA, PKN ya, di LKS ya. Ya. Pelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.